Halo semuanya, perkenalkan kami merupakan siswa-siswi SMA Santo Thomas II Medan, kelas 12 IPA 2, melakukan sharing mengenai keluarga untuk tugas agama dari Pak Amran. Di sini kita bersama keluarga saya, Juliko Syahaan. Kita sudah bersama Ibu Magdalena Tarigan yang sudah diinterview dan juga Bapak tadi masih dalam proses. Halo Ibu. Hai, Nama saya Jonathan Manuel. nama saya Tasya Bangun. Nama saya Rizky Nadia. Selamat menyaksikan buat kita. Jadi kita mulai dengan pertanyaan mengenai hubungan. Di mana dan kapan Anda pertama kali berjumpa dengan pasangan Anda? Pertama kali awal pengenalan itu lewat telepon. Pada waktu itu bertugas Siantar dan Siantar menelpon langsung ke Medan menanyakan bahwasannya saya suka begitu. Betul itu Pak. Terus teleponnya itu yang kayak handphone kayak gini atau handphone yang kecil gitu? Pada waktu itu masih Telepon biasa. telepon biasa. Telepon Masih- rumah. Telepon rumah ya yang diputar-putar itu. Bukan, 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 bukan. tidak masih. Oh. masih iya, telepon kalau melempar anjing bisa mati. Oh yang kayak gitu. Oke. Iyalah, benar. Mm-mm. Apa yang membuat Anda terpikat dengan pasangan Anda? Iya. Seperti tadi saya katakan, Papa ini orangnya baik, ya penyayang. Dan itu semua apa yang di apa gambaran yang diidamkan memang dia. Gitu. Oke. Menurut Anda hubungan yang sehat dan baik itu seperti apa? Yang sehat dan baik itu yang saling bisa artinya memahami ataupun ya mengerti satu sama lain. Kalau dari Mas? Kalau saya sendiri ya sama ya, hubungan yang baik itu apabila bisa saling mengasihi, bisa menerima satu dengan yang lain, saling melengkapi. Karena nggak ada sih yang hubungan itu nggak ada yang sempurna ya, pasti semuanya punya kekurangan. Kalau mama sendiri pasti banyak kekurangannya, papa juga banyak kekurangannya. Tetapi setiap kekurangan itu juga punya kelebihan-kelebihan yang saling melengkapi. Terus selanjutnya, apakah Anda pernah mendapatkan omongan yang kurang baik mengenai hubungan saudara pada waktu kalian mulai menjalin hubungan gitu? Tentunya ada, itu pasti ada. Kenapa? Karena dalam satu keluarga itu menginginkan artinya kriteria yang diinginkan oleh mereka. Ternyata dengan kita sendiri pasti berbeda. Nah itu pasti ada. Kalau Mama tuh pas mendengarkan omongan yang kurang baik itu gimana tuh perasaannya? Iya, kalau di awal pernikahan pasti rasanya kurang nyaman gitu ya. Tetapi ya semua itu kan belajar dari situasi ya. Jadi setiap omongan atau apapun itu ya dihadapi dengan dengan bijaksana lah. Dengan bijaksana. Bagaimana perasaan Anda bertemu dengan orang tua calon mertua? Pertama kali gitu. Pertama kali menghadapi calon mertua pada waktu itu, wah gawat. Ya, kenapa saya bisa sampaikan? Karena kriteria daripada calon mertua saya itu menginginkan dia mendapat, ya artinya sebagai calon apa dia, ya calon suami daripada anaknya, kalau boleh yang lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi. Nah itu yang diinginkan. Nah tetapi sebenarnya itu menurut pandangan dari luar. Tetapi kalau dilihat dari perspektif dari dalam, ternyata artinya baik begitu. Kalau Mama bertemu dengan Opung Tobing kemarin gimana perasaan pertama kali? Kalau sama Opung Tobing, yang pertama emang udah seneng ya. Karena emang dulu kan bukan sama papa dulu kenalnya kan sama Bowie ya. Sahabatan gitu. Jadi kalau sama Opung tuh udah duluan kenal sih, baiklah. Ya, yang Pertanyaan selanjutnya ya, rintangan-rintangan apa saja yang pernah Anda hadapi dalam menjalani hubungan? mama tuh apa? Betul. Kalau rintangan-rintangannya banyak, ya artinya yang namanya sebenarnya yang pasti kalau misalnya setelah kami sudah menikah, rintangannya ini kalau misalnya ya orang tua itu pasti seperti hukum alamnya,
artinya dia menginginkan jangan maksudnya kalau boleh dekatlah bersama-sama masing-masing ya, masing-masing orang tuanya. Contoh seperti saya sendiri pribadi kalau boleh saya itu membawa istri saya ya tetap tinggal di rumah itu. Nah begitu juga sebaliknya, ya mertua saya pun ya begitu juga kalau boleh tinggal bersama dia. Nah itu, nah dalam hal ini tentunya kedua dalam pemikiran ini ya ini saling berlawanan. Nah bagaimana cara mensikapinya? Ya itu antara saya dan istri saya untuk menghadapi seperti itu. Nah kuncinya kalau kita sudah berumah tangga berarti kan kuncinya pada diri kita sama istri kita, hanya itu. Iya sama, ketepatan memang kan itu kan sendiri gitu ya, jadi anak tunggal ya, dulunya sih berdua gitu ya. Terus abangnya mama udah meninggal jadi sendiri, jadi orang tua mama itu mengharapkan ya kalau bisa tinggalnya tuh sama lah dengan opung gitu ya. Di satu sisi juga mertua mengharapkan ya nggak mungkin anak laki-laki itu ninggalin gitu opung, maunya karena papanya anak paling kecil jadi harus tinggal di rumah opung gitu. Jadi itu bertahun-tahun lah ada dilema gitu ya, itulah kerikil-kerikil yang dihadapi gitu. Ya, selanjutnya apa tantangan terberat saudara dalam menjalani hubungan selama ini dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, jadi tantangan terberat sebenarnya itu yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di dalam rumah tangga ini apalagi kita ya kulturnya orang Batak bahwa hukum ya udah hukum alam itu, hukum alam maksudnya ketika misalnya ya ada anaknya perempuan ini sama anaknya laki-laki ya. Nah artinya orang tua kita, saya selaku yang anaknya laki-laki, tentunya orang tua ini sebenarnya harus berlapang dada, harus artinya menerima bahwasanya calon daripada contohlah seperti kita orang Batak menyatakan calon permain lah kan itu kan kalau perempuan. Nah tentunya orang tua kita itu harus menerima kenyataan bahwasanya dia itu harus lebih dominan, artinya lebih berpikir kepada orang tuanya ya. Kenapa? Karena itu udah hukum alam. Nah sebaliknya juga ketika dia pun juga orang tua yang mempunyai anak perempuan, nah dia juga menerima kenyataan seperti itu, anaknya yang perempuan juga lebih cenderung kepada orang tuanya. Nah itu yang tantangannya. Tetapi ini udah merupakan kenyataan ya, realita dalam kehidupan di dalam hidup rumah tangga. Pertanyaan selanjutnya sih, apa pandangan saudara mengenai pernikahan? Pernikahan itu ada sesuatu yang kudus ya, artinya dua perbedaan yang dipadukan dengan suatu ikatan yang kudus. Jadi pernikahan itu memang adalah sesuatu anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia ya untuk menjalaninya, dan itu adalah sesuatu yang sakral. Sesi selanjutnya kita mulai dengan pertanyaan mengenai karir. Yang pertama, saudara ini lulusan di jurusan apa dan kampus apa? Kalau tamatannya dari Fakultas Pertanian Universitas Metodis, jurusan pertanian. Mama dari Fakultas UISU Universitas Islam Sumatera Utara, jurusan Pendidikan IPA Biologi. UISU itu universitas apa ya? Islam Sumatera Utara. Oh, oke. Apakah menurut saudara jurusan tersebut sesuai dengan karir yang Anda rinti sekarang atau enggak? Sebenarnya kalau dari perspektif dari awalnya jurusan saya itu sebenarnya teknik, tetapi karena latar belakang hubungan saudara antar abang itu semuanya di perkebunan, makanya saya pilih pertanian supaya kaitannya untuk mendapat pekerjaan lebih mudah. Oh, ibu? Awalnya sih saya sukanya bagian kesehatan ya, dokteran. Tapi pada akhirnya mungkin karena ya nilai juga nggak dapat ke USU ya, jadi saya ambil biologi pendidikan. Tapi saya menikmati saya sekarang ini sebagai guru ya, saya suka.
pertanyaan selanjutnya ya. Apakah menurut Anda pekerjaan Anda saat ini dan mungkin pada waktu itu menjadi beban atau membuat stres, pemicu stres gitu bagi Anda? Oh tidak, sebenarnya pekerjaan yang saya izinkan, artinya yang saya alami sekarang ini sebenarnya tidak ada menjadi suatu masalah. Walaupun keinginan tadi itu jurusannya di teknik, itu teknik elektro. Nah, tetapi kenyataannya pada saat ini, buktinya pada saat ini saya menerima kenyataan ini bahwa memang benar juga keinginan itu, cita-cita itu ataupun jurusan itu dari hati kita juga. Pertanyaan. Kalau pekerjaannya itu rumit atau enggak gitu di pertanian perusahaan Anda sekarang? Kalau untuk saat ini tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita sudah menjiwai dari apa yang sudah kita lakukan dalam pekerjaan. Jadi apapun itu, dalam bentuk apapun untuk pekerjaan itu, ya tidak ada rumit. Tetapi memang di dalam pekerjaan itu pasti ada rintangan, tantangan yang kita hadapi. Berarti Anda menyukai pekerjaan yang Anda lakukan sekarang ya? Ya, sampai saat ini. Kalau buat Mama, apakah menurut Anda pekerjaan yang Anda rintis sekarang ini atau karena itu menjadi pemicu stres atau ya pemicu sakit kepala gitu? Mungkin Tidak. karena tidak menyukai atau sepertinya. Tidak, ketepatan saya pada pekerjaan saya suka ya, saya menyukainya dan saya tidak stres, saya menikmati. Jadi pekerjaan itu walaupun tidak sesuai dengan cita-cita saya, tetapi saya menyukainya karena memang masih berkaitan ya, pembelajaran yang saya dapat itu masih berhubungan dengan pelajaran yang memang saya sukai semuanya gitu. Jadi nggak ada yang stres, saya menikmatinya gitu. Tadi pekerjaan Ibu kan sebagai guru gitu, Ibu menikmati gitu mengajari anak-anak. Terus apa sih yang membuat Ibu tetap suka gitu mengajari? Karena kan anak-anak itu kan kadang bikin jengkel, bikin kesal gitu. Bagaimana Ibu mengatasi hal-hal yang demikian? Ya, pekerjaan guru itu ya dikatakan mudah, tidak juga mudah ya, karena kita memang bertemu dengan siswa gitu ya. Tetapi itu seninya ya, tantangan yang merupakan tantangan yang memang harus kita lalui, dan itu ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa menyelesaikan suatu problem dengan siswa kita gitu ya. Kemudian kita juga bisa memberikan pengetahuan atau sesuatu hal yang bermanfaat untuk siswa kita, dan kita juga mendengar kesuksesan mereka. Itu sesuatu kebanggaan bagi seorang guru menurut saya. Apa hal yang menjadi tantangan terbesar dalam maksudnya pekerjaan Anda dan bagaimana saudara mengatasinya? Nah, jadi tantangan terbesar sebenarnya ya kalau dalam pekerjaan itu sebenarnya itu karena di luar kota. Nah, artinya ya kita harus siap, karena saya menjalaninya ya, sudah lebih kurang 22 tahun di dalam pekerjaan ini. Ya tantangannya ya kita harus letih, artinya ya sehubungan dengan tugas saya di luar kota di Kabanjari, saya harus itu setiap harinya PP pulang pergi. Nah tantangannya itu kita hadapi dalam perjalanan, kita capek ya sampai di rumah nanti sudah malam, kemudian besok berangkat lagi pagi jam 5 pagi. Nah inilah tantangan yang kita hadapi, tapi itulah namanya kehidupan di dalam pekerjaan itu. Kita harus menghadapinya semuanya itu demi untuk ya kelangsungan di dalam hal kita mendapatkan ya pekerjaan, kemudian yang memenuhi kebutuhan hidup untuk anak-anak, istri. Tetap semangat ya Bapak, ya itulah kehidupan. Susah untuk makan, ya apalagi harus dikorbankan ya Pak. Kalau untuk Mama, pertanyaan yang sama, apakah apa tantangan terbesar dalam karir yang Anda rintis? Tantangan terbesar itu sebenarnya tantangan tidak terlalu tidak terlalu menjadi suatu menurut saya tantangan terbesar menjadi seorang guru itu ya ketika kita bisa menghadapi persoalan-persoalan siswa kita. Itu kan berat juga ya, ada siswa yang bermasalah ya,
itu jadi satu permasalahan juga buat kita, tapi itu nggak terlalu berat sih menurut Mama gitu ya. Jadi tidak ada yang terlalu ribet gitu. Jadi bagaimana proses saudara mencapai posisi yang saat ini? Ya proses itu ya, dari kita dari awal ya, artinya dari dasar itu pada umumnya kita kalau misalnya kita mendapatkan suatu pekerjaan ataupun meraih suatu jabatan, kita harus dari merangkak dulu dari dasar, dari bawah. Nah inilah yang harus kita pahami bagaimana kita untuk menyikapinya untuk mendapatkan jabatan yang bagus. Ya tentunya kita harus belajar ya kedisiplinan di dalam kerja kita, bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita, sehingga pimpinan kita mempercayakan kita kepada kita, sehingga suatu waktu hingga pada saat ini memberikan suatu jabatan kepada kita yang lebih baik. Kalau buat Mama, bagaimana proses Anda mendapatkan posisi yang Anda rindu saat ini? Yang baik ya, jadi Mama seorang guru, jabatan Mas sekarang selain sebagai guru juga menjabat sebagai wakil bidang kurikulum ya di sekolah ya. Jadi untuk seperti yang dikatakan Papa tadi, untuk mendapatkan jabatan itu memang diawali dari kerja keras, artinya kedisiplinan ya, kemudian tanggung jawab, kejujuran itu sangat diperlukan. Jadi komitmen di dalam pekerjaan itu tadi itu harus kejujuran, tanggung jawab, disiplin, itu memang harus kalau kita memang mau sukses. Jadi ketika kita melaksanakan poin-poin itu dan kita gigih, pantang menyerah ya, artinya tantangan itu masih ada, tapi kita menghadapinya dengan apa ya, menghadapi sesuatu permasalahan itu dengan mengikuti alurnya ya, artinya dijalani dan tetap tanpa menyerah. Saya rasa jabatan itu masih bisa kita raih gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Untuk sekarang, kalau boleh tahu, saudara itu punya goals atau punya tujuan yang lebih tinggi nggak? Misalnya mendapatkan posisi yang lebih tinggi gitu. Apa ya? Ya, jadi semua orang itu berkeinginan seperti demikian. Kita mempunyai suatu ya, artinya suatu keinginan ya, dalam suatu pekerjaan itu yang menginginkan suatu posisi jabatan yang lebih baik. Nah, hingga pada saat ini ya tentunya ya dari hasil tadi kerja keras itu inilah yang kita capai sekarang. Nah, posisi apalagi menyangkut daripada usia, kan usia itu kan sudah ya, artinya kalau seperti pada saat ini umur 53 tahun. Nah, tentunya kalau di swasta itu umur 56 tahun sudah pensiun. Itu kalau di swasta. Nah, tetapi inilah karirnya yang paling tinggi sekarang yang saya dapat di dalam posisi jabatan di saya mendapatkan pekerjaan ini. Kalau buat Mama? Iya, Mama sendiri untuk kedepannya memang Mama dipromosikan apa ya, kepala sekolah ya. Tapi untuk menjadi kepala sekolah itu tidak gampang ya, apalagi untuk Kota Medan ya, itu persaingan yang hebat dan itu tidak mudah. Walaupun Mama sudah coba melalui lulus di guru penggerak ya, mengikuti pelatihan-pelatihan, udah dicoba semua, tapi memang itulah tantangan. Nah, tapi kita tetap optimis ya, kalau memang Tuhan izinkan jabatan itu buat Mama, ya pasti itu bisa diraih. Tapi kalau memang itu jabatan bukan disediakan untuk kita, ya tetap berlapang dada aja gitu. Jadi menurut Anda, apakah pekerjaan tersebut sudah cukup memuaskan atau belum? Sebenarnya kalau di dalam hal ini sudah saya sampaikan tadi, bahwa di dalam jabatan inilah terakhir yang posisi yang pada saat ini yang saya raih. Nah, ini sebenarnya yang sudah puas. Nah, kenapa? Karena saya sampaikan tadi bahwa inilah posisi jabatan yang terakhir di bidang saya, di pekerjaan saya ini di perusahaan ini. Kalau jadi Ibu? Seperti saya katakan tadi saya ini menjabat sebagai wakil bidang kurikulum. Tentu ya kalau masih jabatan saya ini, tentu saya belum puas gitu ya, karena saya ingin meraih peringkat satu sebagai kepala sekolahnya gitu. Itu tadi proses tadi yang kita butuhkan, tetap kerja keras, disiplin, tanggung jawab. Nah, itu harus tetap dilaksanakan untuk meraih jabatan yang kita inginkan gitu.
Oke, kita bisa lihat ya pemirsa di rumah bagaimana kegigihan dari Bapak Ibu di sini dalam merintis karir, kegigihan dan kerja keras yang membuahkan hasil. Kita bisa lihat rumah yang didiami saat ini sudah cukup baik dan juga anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang cukup baik bisa bersekolah di SMA Santo Thomas 2 Medan. Itu merupakan salah satu pencapaian yang besar ya Bapak Ibu. Ya kan? Betul banget, luar biasa banget Bapak Ibu. Yang kita wawancara ini Bapak Ibu dari Juriko Siahaan. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut mengenai anak. Pertanyaan pertama, seberapa penting menurut Tante keluarga itu? Keluarga itu sangat penting ya, karena memang itu tujuan daripada berumah tangga, yaitu hidup bersama dengan keluarga itu pastilah yang sangat terpenting. Jadi sebelumnya berapa banyak anaknya Tante miliki? 3 ya. 3. Pertama Mario, kedua Juriko, yang ketiga Putra Paulus. 3 laki-laki. Dengan pekerjaan Tante yang sekarang, apa yang Tante miliki kesempatan untuk berinteraksi kepada anak-anak Tante? Saya sebagai guru ya, tentunya interaksi hubungan saya dengan anak-anak itu sangat baik ya. Menurut saya komunikasi juga baik, dan saya juga berupaya memberikan yang terbaik ya buat anak-anak saya, mulai pendidikannya ya. Sebagai orang tua, siapapun orang tuanya pastilah ya, pasti memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak-anaknya dan apa yang mereka butuhkan tentunya. Jadi apa yang Tante banggakan dari anak-anak Tante? Tentu sebagai orang tua kita memiliki kebanggaan ya untuk anak-anak, masing-masing punya kebanggaan ya bagi orang tua siapapun itu pastilah bangga sama anak-anak mereka ya, termasuk Juriko ya sebagai anak nomor 2 ya. Saya rasa dia termasuk siswa yang berprestasi ya, dari kecil dia juga selalu ranking, itu satu kebanggaan, pasti semua orang tua seperti itu ya, kalau anaknya ranking pasti bangga ya. Tapi sebagai orang tua sama anak itu semua pasti bangga lah, seandainya pun dia nggak berprestasi, nggak bangga nggak juga ya, pasti setiap anak juga punya kelebihan masing-masing. Ke depan Juriko nomor 2 saya punya kebanggaan tersendiri buat dia, karena memang dianya anak yang berprestasi menurut saya. Kalau harapan Tante untuk anak-anak Tante perempuan gimana? Tentu sebagai orang tua memiliki harapan anak-anak itu menjadi anak-anak yang sukses ya. Secara pribadi saya berharap anak-anak itu bukan hanya sukses sebagai sukses dalam karir, tapi dia juga memiliki kualitas takut akan Tuhan. Itu yang memang Tante tanamkan kepada anak-anak Tante ya, bagaimana mereka kelak menjadi pemimpin-pemimpin atau sebagai kedepannya di masyarakat memiliki kualitas iman yang kuat gitu ya, selain mereka memang berprestasi dalam karir mereka, itu yang paling penting. Menurut Tante, apakah menjalin komunikasi dengan anak itu penting? Oh tentu sangat penting, apalagi di masa saat ini ya, remaja menuju ke dewasa ya, tentu komunikasi sebagai orang tua itu sangat penting, karena kalau kita tidak memiliki komunikasi dengan anak, kita nggak tahu apa yang mereka butuhkan dan kita tidak tahu permasalahan apa yang mereka hadapi. Jadi memang sebagai orang tua haruslah mengetahui, harus tahulah komunikasi atau apa yang dibutuhkan anak-anak itu, apa yang mereka pikirkan, rencana apa yang mereka ambil. Jadi kita sebagai orang tua tidak membatasi rencana mereka, tetapi kita ngasih arahan dan pandangan ya sebagai orang tua, langkah yang memang harus mereka lalui untuk mereka dapat meraih prestasi mereka atau karir mereka nantinya. Dengan apa Tante menghabiskan waktu dengan anak-anak Tante? Gimana? Kalau Tante ya hal-hal, kalau kami sih keluarga sederhana ya, jadi menghabiskan waktu itu ya sederhana mungkin, habis ibadah kami mungkin makan-makan bersama ya, cerita-cerita bareng ya, sekali-sekali jalan-jalan refreshing bersama keluarga, dan ya ngobrol-ngobrol santai seperti teman lah, seperti itu. Oh, jadi hal apa aja yang selalu Anda larang kepada anak Anda Tante? Sebagai orang tua, larangan-larangan itu tentu memang ketepatan anak-anak Tante itu tidak terlalu sulit gitu ya untuk
diawasi gitu, karena mereka memang punya prinsip ya, pribadi yang saya rasa baik gitu ya. Jadi larangan tentu saya paling tekankan itu mungkin kalau sayanya ketepatan Juliko itu untuk bermain game juga tidak terlalu bermain game, jadi memang dia jarang ada banyak larangan sama dia karena dia memang sibuk belajar gitu. Jadi tante jangan ini nggak pernah, tante nggak pernah kalimat jangan itu tante dari dulunya nggak pernah buat kalimat jangan sama anak-anak. Saya selalu arahkan mana yang bagus gitu, artinya mengarahkannya dengan kalimat yang tidak membuat suatu larangan gitu, bukan tidak dilarang tetapi kalimat tidak suatu kalimat negatif. Misalnya tidak baik lo merokok, jadi kalau bisa dihindari, apalagi Tuhan melarang tuh ya yang namanya merokok karena itu merusak kesehatan gitu. Sekarang di sisi pertanyaan untuk Juliko. Menurut Juliko, bagaimana hubungan Julika dengan orang tua? Menurut saya pribadi, hubungan saya dengan orang tua sudah cukup baik. Kami melakukan komunikasi yang sudah cukup baik walaupun bapak saya keluar kota gitu. Tapi beliau menyempatkan diri untuk pulang ke kota Medan jam 7. Di situ kita makan malam, di situlah kita menjalin komunikasi. Dan buat mama sih, dimanapun bisa menjalin komunikasi dengan baik, mau pergi les, ke gereja, waktu makan, sarapan, walaupun semuanya kita sibuk, tapi menurut saya komunikasi yang baik itu sudah terjalin di antara saya dan orang tua. Jadi Juliko, apakah ada kebanggaan atau kamu syukuri hidup di keluarga ini? Ya harus disyukuri dan juga bangga sih. Menurut saya orang tua yang saya miliki sudah cukup hebat dalam membangun rumah tangga dan keluarga, jadi semuanya itu harus disyukuri. Semua punya plus dan minus, jadi apapun itu harus tetap disyukuri. Dengan keadaan keluarga yang seperti ini, menurut Juliko udah mencukupi belum? Dalam keadaan ya maksudnya mencukupin dalam keadaan mental ataupun materi gitu? Kalau mental sih sudah sangat mencukupi, selalu disupport, dan juga kalau materi sih kalau pribadi banyak maunya, jadi kadang banyak hal yang masih belum bisa terpenuhi. Contohnya misalnya aku punya request sering misalnya ke luar negeri atau jalan-jalan ke sini mungkin belum bisa terpenuhi karena materi tersebut, ekonomi. Aku juga harus sadar diri sih dengan kondisi ekonomi yang demikian. Tapi ya untuk overall udah sangat mencukupi. Dan sekian aja pertanyaan untuk Juliko. Inilah sisi terakhir dari buat sharing kali ini. Untuk Tante, apakah ada yang mau disampaikan itu dari sharing sejauh ini? Ya baik, terima kasih untuk siswa-siswa Santo Thomas 2 ya yang sudah melakukan wawancara buat keluarga Juliko Mikael Sihaan. Saya rasa kalian hebat ya, sudah berani wawancarai pada orang tua gitu ya. Jadi sedikit pesan Tante kepada siswa Santo Thomas, artinya tetap mengasihi orang tua ya, menghormati orang tua itu penting. Karena apa? Itu yang Tuhan pinta ya, karena ketika kamu menghormati orang tua, maka Tuhan akan tambahkan umur panjang dan berkat pada kamu ya, akan dilimpahkan. Jadi hormat kepada orang tua, dan juga kepada orang tua yang lain juga harus tahu juga apa yang menjadi yang keinginan anak-anak. Tidak, kita sebagai orang tua juga tidak boleh terlalu otoriter, harus tanya pendapat mereka, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan. Kita sebagai orang tua hanya bisa mengarahkan, membimbing kemana yang lebih baik buat mereka. Bukan berarti kita mengatur hidup mereka, tapi mengarahkan ke mereka kemana yang lebih baik. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, sekian dulu video sharing dari keluarga saya dan juga buat orang tua saya. Terima kasih banyak buat keluarga Bapak Ibu yang sudah mau meluangkan waktunya melakukan sharing dengan kita siswa-siswi SMA Santo Thomas 2 Medan. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Dan sekian dulu video dari kami. Salam. Ya, Shalom. ulangin aja lah. Masa wassalamualaikum.